Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Hoiron Nasiro SPD MPD, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Tak terasa kita sudah sampai pada aktivitas belajar 12, yang mana sudah masuk pengerjaan praktikum 3. Pada tugas 3 kali ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan panduan praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer. Baik, untuk tugas 3 ini ada 4 soal, yaitu membuat sebuah jaringan sederhana yang nantinya akan bisa akses ke web server yaitu HTTP menggunakan DNS. Untuk aplikasi yang digunakan yaitu ada Cisco Packet Tracer. Untuk simulasi jaringannya kita bisa menggunakan Cisco ini karena sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat dan juga untuk melakukan konfigurasi virtual seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke tugasnya, yaitu di soal nomor 1 yaitu membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer, 1 buah switch, dan menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel. Kemudian untuk koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, jadi di sini ada 4 buah komputer. Di sini saya akan menggunakan PC. Dan 4 buah komputer tersebut terhubung pada 1 buah switch. Di sini saya akan menggunakan switch yang 2950/24 port. Ini saya akan ubah namanya. Ada PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Baik, untuk keempat perangkat tersebut akan kita hubungkan, untuk keempat PC tersebut akan kita hubungkan ke switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Agar keempat komputer bisa dapat saling terhubung, perlunya kita lakukan konfigurasi IP address. Karena switch pada kasus ini adalah hanya di layer 2, yaitu hanya konsepnya seperti bridge aja, seperti melewatkan mereka harus terhubung menggunakan IP address untuk saling berkomunikasi. Di sini saya akan setting untuk PC 1 IP address-nya 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0 atau menggunakan /24. Karena konsepnya seperti tidak peer-to-peer alias tidak ada satu PC yang terhubung untuk satu akses khusus, jadi saya tidak mengisikan gateway-nya. Setelah semuanya sudah kita config menggunakan IP address dalam satu network yang sama, kita bisa lakukan ping ke setiap komputer untuk melakukan pengetesan dan memastikan apakah setiap perangkat sudah terhubung. Kita lakukan menggunakan perintah ping. PC 1 itu IP-nya 1, PC 2 IP-nya 2, PC 3 3, dan PC 4 4. Saat ini saya akan melakukan ping ke PC 2. Hasilnya replay. Lalu lakukan ping ke PC 3. Dan yang terakhir lakukan ping ke PC 4.
Sebetulnya kalau sudah bisa ping dari satu PC, itu pasti akan bisa ping ke semua PC. Bisa saling ping. Kita lakukan ping dari PC 2, sudah bisa, PC 3, sudah bisa, dan PC 4. Kita lakukan ping dari PC 3, hasilnya replay, kita ping ke PC 2, hasilnya replay, kita ping ke PC 4, dan hasilnya juga replay. Yang terakhir adalah PC 4. Lakukan ping ke PC 1, lakukan ping ke PC 2, lakukan ping ke PC 3. Baik, untuk keempat PC tersebut sudah saling terhubung karena berada pada network yang sama. Untuk soal nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. HTTP server merupakan server website. Jadi di sini saya akan buat satu buah server lagi. Sini saya akan masukkan server. Di sini akan saya beri nama server HTTP. Dan server HTTP tersebut akan terhubung ke satu switch yang sama dengan PC-PC yang sudah kita konfigurasikan IP-nya tadi. Baik. Saya akan pasang IP servernya. Yang pertama kita lakukan config IP-nya dahulu. Pastikan IP-nya satu network yang sama dengan LAN PC-PC sebelumnya. Saya akan pasang IP server menggunakan IP 10.5 dengan subnet mask yang sama dan default gateway-nya nggak perlu diisi. Dan saya sudah mengaktifkan layanan HTTPS. Dan di sini sudah ada file HTML-nya yang nanti akan tampil halaman websitenya. Apabila sudah, sebenarnya ini kita bisa tambahin juga untuk default gateway-nya ke PC ke web server, tapi coba kita lakukan ping dahulu. Kalau bisa di ping, terusnya bisa diakses. Nah, bisa di ping. Lalu kita jalankan web servernya. Kita klik web browser. Lalu di sini kita ketikkan karena di sini belum ada DNS server, jadi kita akses HTTP-nya menggunakan IP 10.5. Baik, untuk protokolnya HTTP dan untuk IP-nya sudah bisa diakses yaitu 10.5. Bisa dilakukan ping dan bisa dilakukan akses websitenya. Kita pastikan komputer bisa mengakses layanan HTTP-nya. Baik, untuk PC 1 sudah bisa mengakses, kita coba ke PC 2. Untuk PC 2 juga berhasil, kita lakukan pengetesan pada PC 3. PC 3 juga berhasil, kita lakukan pengetesan pada PC 4. PC 4 juga berhasil untuk mengakses websitenya. Yang ketiga adalah membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung ke 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses ke layanan HTTP melalui DNS server.
Baik, berarti di sini ada server HTTP dan satu buah server DNS. Kita tambahkan satu server lagi di sini. Di sini akan saya namakan DNS server. Kita hubungkan ke switch-nya agar bisa terhubung dengan jaringan lokalnya. Baik, di sini sudah ada DNS servernya. Saya akan setting IP server DNS-nya dengan IP address yang masih satu segmen dengan LAN sebelumnya. .10.6. Subnetasnya 255, DNS servernya diinput ke IP address si DNS server tersebut. Lalu di sini saya juga akan menambahkan DNS server juga pada PC-PC. Saya akan tambahkan. Baik. Untuk server DNS-nya akan kita runningkan service DNS-nya. Untuk HTTP-nya akan saya matikan karena untuk service HTTP ada di server HTTP. Di sini service yang kita runningkan adalah DNS. Kita nyalakan DNS-nya, dan untuk mengakses HTTP yang sebelumnya, website HTTP yang sebelumnya, saya ingin memberikan domain karena di sini domain name, karena di sini DNS server, jadi kita akan akses website tersebut menggunakan domain agar lebih mudah diingat. Saya akan menginput domain bernama kauda.com dengan IP address 192.168.10.5, yaitu ke arah server HTTP. Lakukan add. Lalu di sini kita sudah jalankan juga ya server HTTP-nya. Di sini DNS-nya tidak aktif karena server DNS sudah ada di sini. Kita coba akses menggunakan domainnya. Ya, hasilnya keluar. Hasilnya sudah tampil, websitenya menggunakan DNS. Jadi untuk akses menggunakan DNS ini adalah untuk mempermudah kita mengingat suatu website. Dari PC 1 sudah berhasil diakses, kita lakukan pengetesan ke PC 2. PC 2 sudah berhasil diakses, kita lakukan pengetesan pada PC 3. PC 3 juga berhasil mengakses, kita lakukan pengetesan pada PC 4. PC 4 juga berhasil diakses. Baik, jadi kita sudah berhasil membuat satu buah jaringan lokal, yaitu yang terdiri dari 4 PC user, atau kita bisa menyebutnya klien, dan juga kita sudah punya server HTTP, juga kita punya satu server DNS. Sehingga untuk ketiga soal ini sudah selesai kita kerjakan, sehingga kita masuk ke soal nomor 4, yaitu kita membuat struktur jaringan pada gambar berikut, yang mana terdiri dari sebuah router, 2 switch, 2 PC, harusnya ini ada di network 2 segmen yang berbeda karena ada sebuah router yang memisahkan networknya, ada server pendilkom dan juga ada server ilkom, juga ada satu server DNS. Nah, untuk
perintahnya, untuk kegiatannya adalah kita harus bisa melakukan ping dari antar PC 0 ke PC 1 dan sebaliknya. Juga kita harus bisa mengakses web browser ILCOM dari PC 1 yang berseberangan networknya berarti, dan juga kita harus bisa mengakses pendilcom dari PC 0 yang berbeda network tadi. Oke, kita akan coba. Untuk ini, oke. Ini akan saya hilangkan. Dua PC. Oke, ini akan saya ubah semua deh. Kita akan mulai dari awal lagi. Di sini ada satu buah PC, ada server, ada switch, ini router dulu 1841, lalu ada switch, ya, switch yang sama lagi di network yang satunya, dua server, dan juga satu PC. Baik, saya akan melakukan penamaan terlebih dahulu. Ada switch 1, switch 2, PC 1 dan PC 0. Kita akan sesuaikan. Servernya ada server ilcom.com, ada DNS server, ada server pendilcom. Baik, semuanya sudah. Lalu kita akan hubungkan setiap device. Untuk device-nya sudah saling terhubung ya. Konfigurasi pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan segmen mana yang akan IP berapa yang akan kita gunakan untuk dua segmen tersebut. Di sini saya akan kasih note agar nanti nggak bingung. Di sini PC 1 saya akan kasih networknya 192.168.10.2/24. Terus di pendilcom saya kasih 3. Dan untuk gateway di routernya itu saya kasih gateway 1 untuk segmen yang ini. Sini coba saya kasih LAN 1. Untuk LAN 2-nya ini saya kasih tanda, artinya mereka berbeda segmen. Oke. Di sini saya akan kasih gateway-nya 192.168.20.1/24.
Untuk PC-nya saya akan kasih IP 192.168.20.2/124. Untuk servernya 192.168.10. Server Ilkom 20.3/14. DNS servernya 20.4. Baik, untuk IP-IP-nya sudah saya sesuaikan di sini dan di sini. Oke. Sekarang kita lakukan konfigurasi pada setiap device-nya. Baik, untuk IP address-nya sudah selesai kita config. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perintah ping dari PC 0 ke PC 1 dan pastikan harus terhubung juga sebaliknya. Pertama kita lakukan ping dari PC 1, kita ping ke 20.2. Hasilnya sudah replay. Sekarang kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 1, yaitu 10.2. Hasilnya juga sudah replay. Untuk poin 1 dan poin 2 sudah selesai. Yang selanjutnya kita akan membuat agar kedua PC dapat mengakses ke web browser Ilkom dan Pendilkom. Baik, saat ini kita akan mengaktifkan service HTTP-nya dulu. Di sini agak sedikit berbeda. Saya akan lakukan sedikit modifikasi untuk index.html-nya. Saya sudah menyiapkan codingan script HTML-nya. Agar nanti tampilannya lebih terlihat. Yang ini untuk Pendilkom. Dan yang satunya untuk Ilkom. Save. Untuk service HTTP di kedua server sudah aktif. Dan untuk DNS-nya sudah sama-sama terisi pada konfigurasi awal di bagian IP address tadi. DNS server diarahkan ke DNS server IP DNS server yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Lalu pada bagian DNS server, saya akan menonaktifkan service HTTP-nya dan mengaktifkan server DNS. Juga mendaftarkan record atau domain untuk kedua server. Untuk namanya pendilkom.com dengan IP address 192.168.10.3 dan juga ilkom.com dengan IP address 192.168.20.3. Kita coba lakukan akses dari PC 0 ke pendilkom.com. Kita pastikan untuk domainnya sudah resolve atau sudah bisa di-ping. Sudah bisa di-ping. Untuk domainnya juga sudah resolve.
Kita coba akses menggunakan web browser dari PC 0. Ya, hasilnya keluar. Selamat datang di pendielkom.com. Untuk tampilan pendielkom.com-nya. Yang selanjutnya adalah kita coba mengakses sebaliknya ya. Kita dari sini akses ke ilkom dari PC 1. Kita lakukan ping ke ilkom.com. Hasilnya sudah reply dari PC 1. Coba kita lakukan akses ke web browsernya. ilkom.com. Nah, untuk tampilan ilkom.com sudah tampil seperti ini. Baik, sehingga untuk poin-poinnya sudah berhasil kita kerjakan, yaitu sudah berhasil ping dari PC 0 ke PC 1 dan sebaliknya juga PC 1 bisa mengakses ilkom dan PC 0 bisa mengakses pendielkom. PC 1 bisa mengakses ilkom, PC 0 bisa mengakses pendielkom. Baik, sehingga sudah selesai pengerjaan tugas 3 pada praktikum mata kuliah jaringan komputer ini. Ibu Putri mohon dapat ditinjau lebih lanjut tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.